Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil komputer forensik kami. Yang pertama saya Alkafi Salentino, yang kedua ada Virgo Alfa Romeo, yang ketiga ada Nur Syifa Aulia, yang keempat Sabila Aulia Zahra, dan yang terakhir ada Alessandro Monesto de Kock. Untuk slide ini saya akan menjelaskan forensik komputer mencangkup proses, peran, dan dasar hukum. Forensik komputer adalah cabang ilmu forensik yang mengidentifikasi, menganalisis, melacak, mengumpulkan, dan menyajikan data digital dari perangkat elektronik. Ini bertujuan untuk mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dalam sistem komputer dengan cara yang legal dan sistematis untuk digunakan dalam proses hukum atau investigasi. Yang kedua ada memahami forensik komputer. Yang pertama ada proses ilmiah, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital untuk mendukung proses hukum. Yang kedua ada bukti digital, termasuk email, dokumen digital, log aktivitas, file sementara, dan data tersembunyi. Yang ketiga ada prinsip utama. Bukti harus dapat diterima di pengadilan, otentik, lengkap, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir ada cabang utama, yaitu forensik disk, forensik sistem, forensik jaringan, dan forensik internet. Selanjutnya, ada 4 tahap proses forensik digital. Yang pertama ada identifikasi, yaitu tentukan keberadaan, jenis, dan lokasi bukti digital. Yang kedua ada preservasi, yaitu pertahankan integritas bukti untuk mencegah kerusakan atau perubahan. Kemudian ada analisis, yaitu proses dan interpretasikan data untuk mendapat informasi yang relevan. Yang terakhir ada presentasi, yaitu kompilasi hasil analisis dalam laporan yang dapat dipahami oleh pihak non-teknis. Selanjutnya ada peran ahli forensik komputer. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga integritas bukti digital, memulihkan data yang tersembunyi atau terhapus, dan menganalisis ruang penyimpanan yang tidak digunakan. Kemudian keterampilan yang diperlukan adalah pemahaman tentang sistem operasi, partisi penyimpanan, dan teknik untuk menyembunyikan atau menghapus data. Yang terakhir, kualifikasi profesional. Di sini pendidikan yang relevan, kemudian pengalaman teknis dan sertifikasi seperti INCI, CCCI, atau GCFA. Masuk ke dalam kerangka hukum untuk bukti digital. Yang pertama ada UU ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang Utama Indonesia yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Lalu yang kedua Konvensi Internasional tentang Kejahatan Cyber pada tahun 2001 di Budapest oleh Uni Eropa. Lalu yang ketiga ada hukum acara pidana mengatur jenis bukti, sistem pembuktian, dan prosedur di pengadilan. Lalu yang terakhir kerjasama lintas batas, resolusi PBB nomor 55/63 dan strategi kejahatan cyber APEC untuk kerjasama internasional. Lalu standar metodologi forensik mencakup pendefinisian prinsip, proses, hasil, dan bahasa yang digunakan dalam setiap penyelidikan. Ada 5 faktor utama. Yang pertama, identifikasi subjek. Yang kedua, perbaikan komputer. Ketiga, pengungkapan jalur komunikasi. Yang keempat, permintaan investigasi. Dan yang terakhir, pengumpulan bukti digital. Solusinya ada penanganan bukti digital, ada 4. Yang pertama, mengamankan tempat kejadian. Jangan pernah menghidupkan komputer saat penanganan awal, gunakan surat perintah dan beri label pada bukti dengan jelas. Lalu yang kedua, buat cerita forensik, yaitu buat salinan bit per bit dari media asli, setelkan media pengujian. Lalu yang ketiga ada analisis salinan, melakukan semua analisis pada salinan, jangan pernah pada barang bukti asli. Lalu yang terakhir ada dokumentasikan semuanya, yaitu pertahankan rantai kustodi, dokumentasikan semua langkah secara menyeluruh. Terus ini ada proses tanggapan insiden, ada 6. Yang pertama ada persiapan, yaitu menggunakan alat deteksi intrusi, cadangan rutin, kebijakan kata sandi yang ketat. Lalu yang kedua ada tindak lanjut, yaitu dokumentasikan pelajaran yang dipelajari dan tingkatkan tanggapan di masa depan. Lalu yang ketiga ada pemulihan, yaitu kembalikan sistem ke operasional normal dengan peningkatan keamanan. Lalu yang keempat ada identifikasi, yaitu deteksi dan konfirmasi insiden keamanan melalui sistem pemantauan. Yang kelima ada pembatasan isolasi sistem yang terkena dampak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada pemberantasan, yaitu menghapus malware dan kerentanan dari sistem yang terkena dampak. Dalam kasus kejahatan cyber, alat bukti elektronik
sah menurut UU ITE terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sistem komputer terbuka, dalam kurung komputer server. Dan yang kedua, sistem komunikasi, dalam kurung email dan jaringan. Dan yang ketiga, sistem tertanam ponsel GPS. Untuk kesimpulannya, komputer forensik adalah bidang yang mempelajari pencarian, analisis, dan pemrosesan bukti digital untuk keperluan hukum. Selain menyelidiki kejahatan digital, komputer forensik juga berfungsi dalam penggangguan dan pemeliharaan sistem informasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.